dipersilahkan untuk menikmati ramah tamah dan menikmati suasana wisata alam, wisata terapi air. Tahu bumbu khas Lobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Kita lagi ada di desa wisata yang sangat indah. Ada air panas, ada wisata hutan, ada mangrove, ada macam-macam. Dan tentu menarik untuk sahabat desa bisa mengunjungi. Gak jauh tempatnya, yang pasti nyaman. Oke. Ada yang unik mungkin Pak Menteri? Yang unik kayu jatinya, sama ini, sama air panasnya. Sama Sumur Angguk. Nah, Sumur Angguk uniknya. Nah itu, jadi nggak usah jauh-jauh ke Texas kalau mau lihat bagaimana mengeksplorasi minyak mentah di Blora. Banyak sekali Sumur Angguk yang tidak kalah canggihnya dengan yang di Texas. Pecel daun jati Pak. Selama ini dalam kunjungan bilateral selalu penuh dengan hotel dan apartemen dengan nuansa alam ini seperti apa Pak? Ya, tentu ada suasana baru lah. Dan memang kita terus genjot wisata desa sebagai salah satu solusi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca Covid ini. Dan wisata desa di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang hari ini BUMDes sudah memiliki badan hukum atau berkekuatan hukum yang sangat bagus untuk mengelola, termasuk mengelola ini perhutanan sosial, mengelola hasil-hasil tambang juga bisa, termasuk ini minyak-minyak mentah yang ada di masyarakat bisa dikonsolidasi oleh BUMDesa atau BUMDesa. Bisa dicoba Pak Menteri itu pecelnya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pecel daun jati Pak ya. Enak. Oke. Nasional level desa yang terus kita genjot ini adalah BUMDesa atau BUMDesa Bersama, yang alhamdulillah tinggal beberapa langkah lagi sudah bisa mendapatkan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Sistemnya sudah siap, aplikasi sudah siap, alur juga sudah siap, tinggal menunggu Permenkumham. Kalau Permendesnya sudah. Nah, kalau nanti BUMDesa maupun BUMDesa Bersama sudah mendapatkan badan hukum, mereka memiliki banyak hal dan banyak peluang yang bisa dilakukan. Misalnya mengolah sumber minyak pun bisa, mengelola air bersih pun bisa, mengelola rest area di kawasan tol bisa. Itu kelebihan dari BUMDesa maupun BUMDesa Bersama. Nah, banyak pihak yang kemudian menunggu-nunggu ini karena akan membangun sinergitas. Nah, salah satu yang menjadi andalan yang di bawah BUMDesa adalah desa wisata. Inilah makanya kita selalu berupaya agar desa wisata mulai menggeliat kembali, karena pemulihan ekonomi nasional level desa itu kunci utama pertama di desa wisata. Yang kedua adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama dengan catatan, ini yang selalu saya tekankan, dengan catatan usaha yang dibangun oleh BUMDesa maupun BUMDesa Bersama tidak boleh unit usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat. Karena dengan kehadiran itu nanti dikhawatirkan akan mengganggu keberlanjutan usaha-usaha warga masyarakat. Karena hakikat dari BUMDesa maupun BUMDesa Bersama adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat desa. Itulah makanya BUMDesa maupun BUMDesa Bersama tidak dituntut terlalu maksimal untuk memberikan kontribusi pada APB desa.
pendapatan asli desa. Yang penting masyarakatnya dulu. Nah, makanya ketika BUM Desa itu lahir kemudian atau hadir, kemudian usaha-usaha masyarakat sudah banyak yang dijalankan, saya selalu menyarankan agar BUM Desa menjadi konsolidator. Misalnya UMKM-UMKM yang digalakkan oleh masyarakat itu dikonsolidasi oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama. Mulai dari yang paling penting adalah market, pemasaran. Kemudian yang kedua packaging, ya, pengelolaan bahan itu sampai kepada packagingnya. Nah, kalau dua hal ini bisa dikonsolidasi dengan maksimal oleh BUMDes, itulah prinsip dari usaha BUMDes. Sehingga pemulihan ekonomi nasional di level desa banyak dibebankan kepada BUMDes, tetapi pendulumnya sebenarnya adalah pemberdayaan warga masyarakat yang sudah memiliki berbagai. Kalau potensi desa sendiri Pak, selama ini Pak? Semua potensi desa yang itu terkait dengan aset desa harus wajib dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama. Tidak boleh dikelola oleh swasta. Pak, kalau toh dikelola oleh swasta harus bersinergi dengan BUM Desa dan BUM Desa bersama. Pak, berarti BUMDes itu tidak boleh menjadi supplier BPNT ya Pak? Boleh. Boleh. Yang penting tidak mengganggu berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat. Contoh, kita misalnya kemarin dengan Pertamina, Pertasop. Saya selalu katakan, kalau di desa Bapak Ibu sudah ada Pertasop yang dikelola oleh warga, jangan ambil segmen itu. Tapi kalau mau membantu agar nambah, itu justru harus. Misalnya asalnya premium atau apa namanya itu, terus misalnya saya datang ke salah satu Pertasop, kebetulan milik BUMDes, yang dibutuhkan solar. Nah, ayo kita bantu supaya ada tambahan dispenser untuk solar, karena memang di situ pertaniannya bagus, semua mekanisasi yang di situ membutuhkan bahan bakar solar. Itu prinsipnya. Jadi selalu saya tekankan prinsipnya tidak boleh kehadiran BUMDes atau BUM Desa bersama justru mengganggu berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat. Itu kan kayak beras, telur itu juga sudah menjadi usaha beberapa warga di desa. Ya, tapi kan tidak banyak misalnya. Nah, maka dia menjadi konsolidator, misalnya supply and demand-nya dibantu oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama. Baru kalau sudah nggak ngatasi, kebutuhannya sudah cukup tinggi, maka nggak ada pilihan, ya silakan aja. Yang penting prinsipnya jangan mengganggu usaha masyarakat yang sudah berjalan. Gimana Pak ini Desa Ngobel ini Pak? Oh, bagus banget ini. Yang paling menarik itu ya di samping wisata ini, itu tadi loh Sumur Anggut itu. Nah, itu Texasnya Indonesia gitu loh. Jadi kalau kita lihat film-film itu yang ada pengambilan syutingnya di Texas, pasti yang ditonjolkan untuk menunjukkan ini Texas, itu yang ditonjolkan pasti Sumur Anggut. Hampir pasti saya lihat film-film itu. Nah, itulah makanya saya merasa gembira banget ketika bisa melihat Sumur Anggut, dan saya mengajak kepada seluruh warga yang ingin mendalami tentang bagaimana eksplorasi minyak, salah satunya dengan Sumur Anggut, silakan datang ke Blora. Bukan hanya untuk warga Blora, tapi Ngawi, Bojonegoro, semua. Di sini banyak sekali sumber belajar yang tidak dimiliki oleh daerah. Ada masukan apa Pak untuk Desa Ngobel ini Pak? Nah, tadi yang pertama saya ke mana? Oh, itu bukan Lebo ya? Oh, yang teknis. yang rumput akar-akaran. Akar-akar ikut sini. Nah, itu paket juga ini. Nah, misalnya tadi saya mampir ke usaha akar-akaran pohon tadi. Nah, saya lihat masih butuh sentuhan yang lebih maksimal dari pemerintah, termasuk pemasaran, ya. Pangsa pasarnya harus dibantu betul itu, karena kuncinya di situ. Yang kedua, peningkatan modal. Karena saya lihat potensinya bagus, banyak. Ukuran saya sederhana, masih banyak sekali bahan baku yang belum tergarap. Saya tanya loh, kenapa enggak digarap? Apa udah enggak dipakai? Oh, dipakai tapi nunggu pesanan. Nah, ini bicara pasar. Atau kita dulukan yang memang dibutuhkan sekarang. Padahal itu kalau kemudian pasarnya jelas, proses produksinya didampingi oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak, stakeholder termasuk perguruan tinggi dan seterusnya, saya pikir itu akan sangat bagus.
Oke? Roda, dia manual. Jadi, ya, karena kita betul sampai seling. Prinsip kerjanya Ya, cuma dia manual gitu. Kayak yang lain apa? Misalnya yang pakai listrik itu ada? Ya, kayak mesin air gitu kan? Ya, ada. Desibel itu bisa. Ya, kayak itu dia Desibel air yang Jadi ada yang klasifikasi mana yang pakai angguk, mana ada yang sudah ganti listrik ada. Dan itu Jadi saya sampaikan apresiasi, terima kasih setinggi-tingginya ke Gus Menteri yang berkenan hadir di Blora. Sebenarnya udah jauh hari, alhamdulillah hari ini bisa hadir. Nah, kita minta untuk Blora ini dibina, kita punya potensi. Tadi kita ke desa adat di mana desa literasi di Sambong tadi, terus ke sini, terus setelah ini nanti kita mau ninjau potensi peternakan karena kita ingin nanti BUMDes kita juga salah satunya adalah bagaimana Blora ini adalah populasi sapi terbesar di Jawa Tengah nanti yang selama ini dipelihara sendiri-sendiri nanti kita komunalkan. Nah, ini nanti kita dorong desa-desa, kita ingin menjadi salah satu kabupaten dengan brand sapi sebagai salah satu produk unggulan kita. Jadi kita minta bimbingan Pak Menteri untuk Blora agar ke depan bisa lebih maju. Awas Bu, jangan mundur-mundur Bu. Jangan mundur-mundur Bu. lewat online juga dan kita sudah di fasilitas di Desa Nasda nanti kan berdasarkan pembangunan sudah di fasilitas tempat untuk ikut memasarkan produk-produk yang kita ciptakan. Berapanya Pak?